Berjumpa lagi semuanya sang pendekar Budayanti yang tersayang. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah kembali ke alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan memutuskan untuk langsung pergi ke Gua Zonggu tanpa berhenti. Begitu sampai ke kedalaman Gua, Xiao Yan pada saat ini mengusir Zonggu dan yang lainnya tidak terkecuali Yu Yan. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan ingin mundur dan Xiao Yan tidak ingin ada yang mengganggu Xiao Yan selama periode waktu ini. Yu Yan pada saat ini menolak untuk pergi dan melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan perlu memperbaiki pilnya dan seharusnya Yu Yan mengerti. Yu Yan seketika pipinya dipenuhi dengan rona warna merah dan sebelum pergi dirinya mengedipkan mata kepada Xiao Yan sambil berkata bahwa dirinya akan menunggunya. Xiao Yan benar-benar merasa tidak berdaya dan Xiao Yan berpikir mungkinkah Yu Yan berpikir Xiao Yan akan memurnikan pil naga 9 yang. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan menjauh dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan kuali obat. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyempurnakan pil 9 naga yang sejati, namun Xiao Yan berniat untuk memurnikan pil pengembali pil yang sebelumnya tertunda. Efek pil ini berbeda dengan pil yang sebelumnya Xiao Yan murnikan karena pil ini tidak akan meningkatkan kekuatan. Pil ini juga tidak akan meningkatkan diri dengan cara apapun. Namun meskipun begitu ramuan ini adalah ramuan yang paling sulit untuk dimurnikan di antara ketiga ramuan tersebut, bahan obatnya juga lebih banyak dan proses peleburannya lebih rumit. Hal ini menunjukkan bahwa ramuan ini lebih berharga jika dibandingkan dengan ramuan lainnya. Tentu saja tujuan sebenarnya bagi Xiao Yan menyempurnakan ramuan ini adalah Xiao Yan ingin mengandalkan ramuan ini untuk melihat apakah Xiao Yan dapat meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Meskipun Xiao Yan memiliki klon yang kuat mendukung Xiao Yan akan tetapi kekuatan tubuhnya sendiri juga harus ditingkatkan sesegera mungkin. Situasi di Sensi tidak lagi diketahui dan bahkan meskipun Xiao Yan gagal menerobos ke keabadian dewa, Xiao Yan akan kembali ke Sensi tidak peduli apapun yang terjadi. Xiao Yan pada akhirnya segera memutuskan untuk berbicara kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan kehendak alam iblis keabadian kuno untuk bersiap sesegera mungkin. Sebagai imbalan dari memperbaiki penghalang dunia, Xiao Yan membutuhkan 50.000 keabadian dewa tingkat kedua ke atas. Selain itu Xiao Yan juga membutuhkan 30% sumber daya dunia seperti yang dijanjikan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno pun segera merespon. Sosoknya menyetujui apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiao Yan. Setelah menerima tanggapan ini, Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Seluruh gua dipenuhi dengan bahan obat yang tidak terhitung jumlahnya dan nyala api. Xiao Yan mulai terus memurnikan bahan obat. Pemurnian awal bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Bahan obat yang berbeda perlu dikontrol dengan suhu yang berbeda. Jika tidak hati-hati maka bahan obat tersebut akan rusak dan hancur. Ribuan bahan obat dicampur dan dimurnikan dalam urutan tertentu. Proses rumit seperti ini tidak dapat dicapai dengan dukungan kekuatan spiritual yang lemah. Dengan kemampuan Xiao Yan, proses ini benar-benar tidak mengalami kesalahan sama sekali. Setelah memurnikan banyak ramuan tingkat dewa, tingkat pemurnian ramuan Xiao Yan juga secara alami telah mencapai terobosan. Tentu saja tidak semua alkemis bisa melakukan hal ini. Alasan mengapa ramuan dewa ini memiliki nilai yang begitu tinggi adalah karena banyak ramuan dewa memerlukan kerja keras dari banyak alkemis untuk menyelesaikannya. Sangat sedikit alkemis yang seperti Xiao Yan yang dapat melakukan semuanya sendirian. Mereka membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat agar bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini mengandalkan kekuatan dari jantung api.
bahan obat apapun yang sulit dimurnikan tidak dapat menahan pemanggangan jantung api. Hal ini pada akhirnya menghemat banyak waktu bagi Xiao Yan dalam proses pemurnian, ditambah dengan kekuatan spiritual yang kuat membuat Xiao Yan merasa nyaman dalam proses pemurnian. Pada akhirnya Xiao Yan segera memasuki proses peleburan ramuan setelah ditempa oleh jantung api. Saat sarinya terus dituangkan ke dalam kuali obat, ramuan muda perlahan-lahan mulai terbentuk. Selanjutnya pada akhirnya tiba waktunya bagi Xiao Yan untuk mengkondensasi ramuan ini. Aroma ramuan telah menyebar tetapi gua telah disegel oleh Xiao Yan. Dengan begitu maka aroma dari ramuan ini tidak akan meluap keluar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang menyempurnakan pil, sosok Yongdong muncul di aula bagian atas alam iblis keabadian kuno. Yongdong tampak terlihat merunduk berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian dirinya mendengar suara hentakan telapak kaki ketika sesosok berjalan. Yongdong tidak berani mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat adanya tali merah di pergelangan kaki putih sosok tersebut. Sosok ini seketika berkata kepada Yongdong, bukankah namanya adalah Yongdong? Diri sejatinya telah mati dan sekarang dirinya benar-benar ingin memiliki kesadaran mandiri. Mungkinkah dirinya benar-benar ingin mengandalkan hal ini untuk sepenuhnya terlepas dari klan Cimi? Begitu mendengar hal ini Yongdong pada akhirnya segera berbicara dengan suara rendah. Yongdong berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak ingin mengkhianati klan Cimi. Dirinya sejujurnya hanya tidak ingin dikendalikan. Sosok tersebut segera berkata kepada Yongdong, apakah Yongdong benar-benar tidak ingin dikendalikan? Bukankah Yongdong tahu bahwa Cimi adalah salah satu klan yang mengendalikan orang lain? Apakah Yongdong lupa siapakah Yongdong setelah pergi terlalu lama? Pertanyaan ini seketika membuat Yongdong merasa sangat ragu. Yongdong pada akhir bergumam, siapakah sesungguhnya Yongdong? Bukankah Yongdong adalah namanya? Dan dirinya pada saat ini benar-benar bingung. Begitu mendengar kata-kata Yongdong, sosok tersebut segera berkata, jika begitu permasalahannya mengapa Yongdong tidak menoleh ke belakang dan melihat siapakah Yongdong? Yongdong terkejut mendengar hal ini dan Yongdong pada saat ini perlahan menoleh. Yongdong melihat sesosok tubuh berdiri di belakangnya. Ini adalah sesosok seorang pria dengan aura tersembunyi dan mustahil bagi Yongdong untuk merasakan kekuatannya. Namun meskipun begitu bisa dirasakan bahwa kekuatan penekanan yang kuat pada saat ini terpancar dari sosok tersebut. Yongdong pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Tuan. Sebagai jiwa yang terpisah, Yongdong tentu bisa merasakan mengenai hal ini. Sementara itu pria yang berdiri di belakang Yongdong pada saat ini menghela nafas. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya tidak menyangka pecahan jiwa yang pernah tertinggal di dunia yang luas akan berevolusi hingga saat ini. Dirinya khawatir ini akan menjadi akhir dunia bagi sosok tersebut. Menanggapi hal ini, sosok lainnya pada saat ini segera berkata bahwa satu jiwa yang terbelah dapat memunculkan ratusan atau ribuan tubuh. Namun pada akhirnya tidak ada yang bisa menembus ke puncak. Ada juga sangat sedikit jiwa yang terbelah yang dapat menerobos ke keabadian dewa. Suara pria ini juga kembali terdengar ketika berkata kepada Yongdong bahwa dirinya bisa mengikuti tuannya. Dirinya akan mengakomodasi Yongdong, tetapi jika tuan membutuhkannya Yongdong akan dapat dikendalikan kapan saja oleh si pria. Dirinya akan memberinya kebebasan untuk saat ini, tetapi dirinya harus mengerti bahwa apapun yang terjadi dirinya akan selalu menjadi secercah jiwa yang terbelah. Begitu selesai berbicara, sosok tersebut tampak berbicara kepada sosok wanita di hadapannya ketika membiarkan Yongdong untuk tetap tinggal bersama dengan Yang Mulia. Sosok ini pada akhirnya segera pergi, begitu juga dengan sosok wanita yang sebelumnya berada di hadapan Yongdong. Setelah beberapa saat barulah Yongdong mengetahui hanya dirinya satu-satunya yang berada di aula ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain selain Yongdong, pada akhirnya dirinya segera berdiri dan pergi dari aula. Di sisi lain, Xiao Yan sesungguhnya menyadari mengenai kepergian Yongdong.
Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa klan Cimi akan punah sepenuhnya. Perilaku Yongdong juga sangat aneh sejak dirinya datang ke alam iblis keabadian kuno. Sebagai anggota klan Cimi dirinya pasti memiliki alasan sendiri-sendiri. Segala hal aneh yang menimpanya juga pasti ada hubungannya dengan klan Cimi. Namun meskipun begitu tampaknya keanehan Yongdong ini sepertinya lebih ke arah di mana dirinya mencari bantuan Xiao Yan. Tampaknya dirinya berharap Xiao Yan akan bisa menyelamatkannya. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan terus membenamkan dirinya pada proses pemurnian. Pemurnian pil pengembalian mimpi ini sangat sulit, namun meskipun begitu tujuan Xiao Yan sesungguhnya pada saat ini adalah untuk meningkatkan pil ini hingga batasnya. Xiao Yan juga ingin mendorong dan melihat apakah Xiao Yan bisa meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus terjerat dalam proses pemurnian dan Xiao Yan memurnikan pil tersebut berkali-kali. Xiao Yan berkeringat dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa ini adalah pemurnian ke-10 kalinya, tetapi pada saat ini batas ramuan ini tampaknya telah tercapai. Jika Xiao Yan terus memurnikannya itu pasti akan menyebabkan runtuhnya pil tersebut. Menyadari hal ini Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses pemurniannya. Xiao Yan juga menghela nafas dan berpikir bahwa ramuan dewa seperti ini kemungkinan besar akan melahirkan kesadaran spiritual. Xiao Yan menyiapkan semuanya dan segera menekan pil tersebut dengan api. Segera setelah itu Xiao Yan lanjut menyegelnya ke dalam botol batu giok. Bersamaan dengan ramuan yang berhasil disempurnakan, kekuatan Xiao Yan pada saat ini tidak mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar, tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih bisa merasakan adanya peningkatan kekuatan saat ramuan ini berhasil disempurnakan. Mata Xiao Yan pun menunjukkan tekad ketika bergumam bahwa jika Xiao Yan masih belum berhasil meningkatkan kekuatannya maka Xiao Yan pada saat ini hanya perlu terus-menerus memurnikan ramuan. Xiao Yan kali ini sepertinya bertekad untuk menggunakan seni alkemis di sini untuk membiarkan kekuatannya menerobos ke langkah ke-9. Di dalam gua api Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menyapu ke sekitar. Ada 2 set bahan obat untuk pil pengembalian mimpi dan Xiao Yan segera menyempurnakan pil yang kedua. Seiring dengan berjalannya waktu kedua pil ini juga berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Dengan proses yang terus-menerus Xiao Yan pada akhirnya benar-benar memiliki semakin banyak pemahaman. Kualitas ramuan ini juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu ramuan ini selesai dimurnikan Xiao Yan juga merasakan perasaan lega dan gembira. Perasaan ini menghilangkan rasa lelah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini akan bisa terus menyempurnakan ramuan tanpa berhenti. Xiao Yan pun bergumam bahwa pil Dewa Canghai batas pemurniannya 13 kali, sementara itu untuk pil tubuh Dewa Iblis batas pemurniannya 15 kali. Xiao Yan akan memurnikan pil-pil ini dan Xiao Yan masih membutuhkan bahan untuk dimurnikan. Xiao Yan pun segera pergi ke pagoda pemurnian untuk memanen bahan obat yang sebelumnya ditanam oleh Xiao Yan. Tanaman spiritual pagoda pemurnian juga telah diisi ulang oleh Xiao Yan. Dengan pemurnian terus-menerus Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan semakin dekat ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Di antara ketiga ramuan ini Xiao Yan memiliki lebih banyak bahan obat untuk memurnikan pil tubuh dewa dan iblis. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini lanjut memurnikan pil tubuh dewa dan iblis. Xiao Yan juga ingin meningkatkan jumlah waktu pemurnian ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan ingin sepenuhnya mengubah kualitas pil ini dan mungkin hanya dengan cara ini Xiao Yan bisa meningkatkan kekuatannya. Sekali lagi kuali obat Xiao Yan dipenuhi dengan api dan mata Xiao Yan tampak terlihat dipenuhi tekad. Xiao Yan menuangkan seluruh jiwanya ke dalam proses pemurnian dan Xiao Yan terus-menerus memurnikannya lagi dan lagi. Batas pemurnian pil ini ada 15 kali tetapi Xiao Yan pada saat ini telah mencapai 17 kali.
ramuan juga sudah bergetar hebat tetapi Xiao Yan masih tidak memiliki niat untuk berhenti. Ramuan ini adalah kesempatan bagi Xiao Yan untuk menerobos kekuatannya ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Dengan penuh tekad Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa pemurnian ini masih belum cukup. Mata Xiao Yan juga tampak serius dan Xiao Yan terus-menerus memurnikan pil hingga pada akhirnya sampai ke pemurnian ke-19. Xiao Yan menghela napas ketika melihat ramuan di kuali dan bergumam bahwa pemurnian ke-19 setelah sukses. Namun Xiao Yan masih tidak ingin berhenti dan tanpa adanya ragu sama sekali Xiao Yan lanjut memberikan beberapa tetes esensi darah. Xiao Yan bergumam bahwa tidak mungkin menyelesaikan pemurnian ke-20 hanya dengan bahan obat. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus dan esensi yang dimurnikan bercampur dengan esensi darah Xiao Yan. Keduanya mulai menyatu dan saat sentuhan terjadi di antara keduanya kuali obat kembali bergetar hebat dan nyala api mulai tidak terkendali. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk secara paksa menekan ramuan yang gelisah. Apakah pemurnian ini berhasil atau tidak semuanya tidak terlalu dipedulikan oleh Xiao Yan. Apa yang pada saat ini diinginkan oleh Xiao Yan adalah Xiao Yan bisa menerobos ke langkah ke-9 keabadian Kaisar melalui pemahaman. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih terus berusaha sebaik mungkin dan api 3 warna seketika melonjak. Masing-masing api tampak seperti tangan besar yang berbeda yang menekan ke arah ramuan. Di bawah desakan Xiao Yan sentuhan esensi terakhir diintegrasikan ke dalam ramuan tersebut. Dalam sekejap kuali obat meledak dengan keras dan bahkan Xiao Yan tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Tetapi saat kuali obat ini melonjak Xiao Yan segera mengendalikan api dan melindungi ramuan di dalam kuali. Ledakan ini menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya melihat ramuan bening yang melayang di hadapannya. Sudut mulut Xiao Yan pun sedikit terangkat dan tepat bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan bisa merasakan adanya kekuatan keabadian yang datang dari kehampaan. Xiao Yan pun segera membalikan telapak tangannya dan segera memasukkan pil tubuh Dewa Iblis ini ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiao Yan duduk bersila dan memejamkan mata karena kesempatan untuk terobosan telah tiba. Xiao Yan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang datang ini dan Xiao Yan pada saat ini segera memfokuskan pikirannya. Xiao Yan tidak kekurangan energi dunia karena sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia Xiao Yan memiliki energi absolut dunia. Ditambah dengan anugerah alam sejati Suam Yin dari Chen Xian Yuan keberuntungan Xiao Yan tidak dapat diukur. Terobosan keabadian Kaisar ini membutuhkan energi dunia dan Xiao Yan benar-benar telah memenuhi semuanya. Oleh karena itu pada saat ini yang dibutuhkan oleh Xiao Yan adalah pemahaman yang jelas tentang dunia. Semakin Xiao Yan memahami lebih banyak jalan yang Xiao Yan tempuh maka Xiao Yan akan dapat menemukan peluang dan mencapai terobosan. Pada saat ini kekuatan keabadian yang datang dari kehampaan mulai membasuh daging dan darah Xiao Yan. Kekuatan keabadian tidak hanya ada di hati tetapi telah menyebar ke seluruh tubuh dan meridian serta tulang Xiao Yan. Alasan mengapa semakin kuat makhluk keabadian adalah karena hal ini. Selama masih ada sepotong daging maka masih ada peluang untuk sosok tersebut dihidupkan kembali. Untuk menghabisi orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar setidaknya seseorang benar-benar harus memusnahkannya menjadi abu. Meskipun pemahaman ini tampak mudah untuk dipahami tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa kesulitan. Terobosan ini tidak semulus yang diharapkan oleh Xiao Yan dan kesadaran Xiao Yan memasuki keadaan kabur. Terkadang Xiao Yan terjaga terkadang Xiao Yan seolah-olah hendak pingsan. Hal ini membuat Xiao Yan seperti sedang berada dalam perjuangan dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu arah tujuannya. Xiao Yan pada saat ini tampak merasa seolah-olah Xiao Yan benar-benar telah dilupakan oleh dunia.
Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan seperti setetes air yang berada di lautan lepas. Xiao Yan tidak tahu kemanakah tujuan Xiao Yan harus melangkah. Terkadang Xiao Yan juga merasa seperti api yang berada di lautan magma. Namun ketika Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah asal mulanya. Begitu Xiao Yan menggumamkan kata-kata ini, pada akhirnya sebuah terobosan dan pencerahan langkah ke-9 tiba seperti apa yang dijanjikan. Namun bersamaan dengan hal ini Xiao Yan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan Xiao Yan semakin kuat, tetapi pada saat ini mereka semua semakin menjauh. Xiao Yan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Secara alami apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiao Yan adalah apa yang dirasakan oleh semua makhluk keabadian Kaisar. Begitu mereka menerobos ke langkah keabadian Kaisar, mereka benar-benar akan merasa dijauhi oleh dunia. Mereka benar-benar merasakan kehampaan karena hal ini berbeda dengan manusia biasa. Hidup terus berputar dan manusia biasa akan mengalami siklus kematian. Berbeda dengan keabadian Kaisar dan keabadian Dewa, mereka benar-benar akan terus-menerus hidup dan menyaksikan waktu bergulir. Apa yang menjadi motivasi mereka untuk meningkatkan kekuatan pada akhirnya perlahan-lahan akan menghilang. Ini jugalah yang pada akhirnya membuat orang yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar terus-menerus berada di kekuatannya saat ini. Mereka sama sekali tidak bisa melangkah maju ke keabadian Dewa karena mereka merasakan kebingungan. Namun pada saat ini Xiao Yan berbeda karena tampaknya meskipun Xiao Yan merasa dijauhi oleh dunia, Xiao Yan masih memiliki tekad yang kuat untuk melindungi orang-orang tersayang. Xiao Yan memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan belenggu yang juga menjadi pendorong Xiao Yan untuk terus maju. Tetapi meskipun begitu, kebingungan ini juga masih terus melekat di benak Xiao Yan. Saat Xiao Yan menerobos ke langkah ke-9, Xiao Yan pun menghela nafas panjang dan setelah memurnikan ramuan ini Xiao Yan segera berkata sebaiknya Yongdong segera masuk. Segera setelah itu Yongdong pada akhirnya perlahan masuk dan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan segera bertanya dengan dingin kemanakah saja Yongdong pergi. Yongdong menatap ke arah Xiao Yan yang duduk bersila dengan mata tertutup. Sementara itu Xiao Yan tahu bahwa Yongdong pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi Xiao Yan tidak ingin tahu mengenai detailnya. Sementara itu Yongdong pada saat ini segera berkata bahwa dirinya pergi ke aula utama. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui aula utama yang dibicarakan oleh Yongdong pada saat ini, segera berkata sebaiknya Yongdong lebih berhati-hati. Mendengar hal tersebut Yongdong pada saat ini mengangguk dan lanjut berkata bahwa dirinya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang klan Cimi karena jika tidak, Yongdong tidak menyelesaikan kalimatnya dan Yongdong tampak terlihat malu. Yongdong tampak seolah dirinya tidak berani mengatakan hal ini lebih banyak lagi. Xiao Yan juga pada akhirnya perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Yongdong dengan dingin. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Yongdong, tetapi Xiao Yan pada saat ini tahu Yongdong tidak pernah menyakiti Xiao Yan di sepanjang jalan. Yongdong sepertinya selama ini telah terkendali, tetapi setelah memasuki alam iblis keabadian kuno sepertinya ada tangan besar yang tidak terlihat yang mengendalikan Yongdong di belakang. Namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak terus bertanya dan hanya mengangguk ringan sebelum akhirnya memerintahkan Yongdong untuk keluar. Ekspresi Yongdong terlihat pahit dan dirinya hanya bisa menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berbalik dan perlahan berjalan keluar gua. Begitu Yongdong baru mengambil beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba membeku dan matanya dengan cepat ditelan kegelapan. Perasaan ini sudah tidak asing bagi Yongdong. Hal yang sama terjadi ketika terakhir kali dirinya datang ke alam iblis keabadian kuno dari Sensi. Yongdong tidak merontak karena dirinya tahu tidak ada gunanya, oleh karena itu dirinya memutuskan untuk terdiam.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Xiao Yan telah menerobos keabadian Kaisar langkah ke-9, sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk memulai perjalanan. Xiao Yan juga harus memastikan bahwa mereka semua pada saat ini telah siap. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan bertanya apakah kehendak alam iblis keabadian kuno siap untuk apa yang Xiao Yan butuhkan. Kehendak alam iblis keabadian kuno segera merespon dengan berkata bahwa semuanya sudah siap dan dapat ditukar kapan saja. Mendengar hal ini Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan ingin memeriksanya. Begitu kata-kata Xiao Yan terdengar, celah kehampaan pada saat ini segera muncul di dalam gua. Xiao Yan segera bergerak dan langsung jatuh ke dalam celah. Tekanan yang kuat yang dibawa oleh perjalanan ini tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera muncul di sebuah bintang yang menggantung di udara dan begitu melihat ke sekeliling hari tampak sudah gelap. Begitu Xiao Yan sampai, Xiao Yan juga merasakan ada banyak aura yang sangat kuat. Bahkan meskipun mereka hanyalah keabadian dewa langkah kedua, tetapi setelah mencapai jumlah tertentu mereka benar-benar akan menjadi kekuatan yang begitu menakutkan. 50.000 keabadian dewa juga semuanya pada saat ini melihat ke atas menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja keluar dari celah. Begitu merasakan kekuatan Xiao Yan, semua orang pada saat ini seketika ribut. Mereka semua berbincang-bincang dan merasa tidak percaya dengan kemunculan Xiao Yan. Tampaknya mungkin mereka memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi kepada Xiao Yan. Dengan begitu maka ketika mereka merasakan kekuatan Xiao Yan mereka merasakan kekecewaan. Mereka bergumam, bukankah ini adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar? Apakah mereka harus menuruti perintah dari seorang langkah ke-9 keabadian Kaisar? Salah seorang lainnya juga mengangguk dan berkata bahwa jika ini adalah langkah ke-9 maka Sensi mungkin sedang berada di ujung jalan. Dengan begitu maka bukankah jika mereka pergi ke sana merupakan suatu jalan buntu? Bagaimana mungkin sosok yang mulia merupakan langkah ke-9 keabadian Kaisar? Xiao Yan di kejauhan pada saat ini tidak berbicara dan Xiao Yan hanya menunggu keributan dengan tenang. Meskipun Xiao Yan pada saat ini mendengar diskusi terus-menerus, ada satu hal yang pada saat ini tidak terjadi di mana semua orang masih tetap teratur. Melihat keheningan Xiao Yan ini barulah keributan akhirnya meredak dan semua mata terfokus pada Xiao Yan. Barulah pada saat ini suara Xiao Yan yang nyaring dan kuat segera mulai menyebar dan terdengar ke telinga semua orang. Xiao Yan berkata bahwa semuanya telah diperintahkan oleh alam mereka untuk pergi ke Sensi. Sejujurnya mereka akan pergi ke Sensi untuk membantu Sensi melawan penjajah. Dengan ini Xiao Yan berjanji bahwa setelah pertempuran selesai Xiao Yan akan mengirim mereka semua kembali ke alam iblis keabadian kuno dan Xiao Yan pasti akan membalas mereka semua dengan baik. Suara Xiao Yan ini mengandung kekuatan keabadian dan menyebar ke seluruh sosok yang ada. Namun meskipun begitu kata-kata Xiao Yan ini semakin membuat semua sosok terdiam. Mereka sepertinya merasa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan tidak ada harapan bagi mereka untuk kembali. Pada akhirnya di tengah kerumunan sesosok segera bertanya, seberapa yakinkah Sensi akan menang? Semua orang seketika tertegun karena permasalahan ini jelas menjadi kekhawatiran semua orang. Jika mereka akan mati maka alangkah baiknya bagi mereka untuk mempersiapkan mental terlebih dahulu. Xiao Yan juga tentu menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini harus menggunakan kata-kata yang baik untuk menginspirasi semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka hanyalah salah satu dari kekuatan yang membantu Sensi. Selain mereka ada juga dunia lain yang ikut berpartisipasi. Dengan begitu maka dalam pertempuran ini Xiao Yan yakin Sensi akan menang. Setelah Sensi menang maka mereka akan dapat kembali ke alam iblis keabadian kuno dan Sensi akan mengembalikan sumber daya dunia. Begitu selesai Xiao Yan berbicara pada akhirnya Xiao Yan segera menangkupkan tangannya ke arah semua sosok yang ada.
Melihat kesungguhan Xiao Yan, sebuah bola darah pada saat ini segera melayang di hadapan Xiao Yan. Selanjutnya ada beberapa lagi bola darah yang melayang dan salah seorang di antara mereka berkata bahwa ini semua adalah darah jiwa mereka. Mereka semua akan mematuhi perintah dari Xiao Yan. Melihat bola darah di hadapannya, Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Bola darah kembali tersebar ke arah sosok-sosok yang mengirimkan bola darah tersebut. Kembalinya esensi darah ini juga benar-benar mengejutkan semua orang. Sementara itu Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak membutuhkan esensi darah ini. Darah jiwa mereka akan dikembalikan kepada semua orang. Xiao Yan tidak perlu mengontrol mereka dengan darah jiwa karena Xiao Yan yakin semuanya mengerti bahwa hanya ketika sensi menang mereka dapat hidup dan mati bersama. Perilaku Xiao Yan ini tampaknya cukup untuk menunjukkan pola karakter Xiao Yan. Kerumunan juga benar-benar merasa takjub. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa meskipun kekuatannya tampaknya berada di langkah ke-9 keabadian kaisar, dirinya memancarkan aura yang luar biasa. Mungkinkah sosok ini hanyalah klon dari sosok yang mulia dari dunia sensi? Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena ternyata tindakan mendominasi Xiao Yan ini mendapatkan banyak gengsi di hadapan banyak sosok. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar guntur menyambar di kehampaan dan bola cahaya besar perlahan muncul. Ini adalah sumber daya dari alam iblis keabadian kuno. Suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno juga pada akhirnya segera terdengar ketika berkata bahwa ini adalah sumber daya dunia. Ini merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Sosok-sosok yang melihat bola cahaya yang muncul juga pada saat ini seketika benar-benar terkejut. Mereka bergumam, bukankah ini adalah energi atau asal-muasal dunia? Asal-muasal dunia ini sulit untuk diambil tanpa adanya sesosok yang membawanya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Mereka yang memiliki kekuatan saja sulit untuk bisa menanggung jejaknya. Dan bagaimana dengan Xiao Yan? Xiao Yan memandang ke arah bola cahaya yang baru saja muncul dan sedikit mengerutkan kening. Sementara itu kehendak alam iblis keabadian kuno segera berkata bahwa seperti yang dijanjikan ini adalah 30% dari sumber daya alam iblis keabadian kuno. Hal ini akan ditukarkan dengan imbalan daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia. Melihat hal ini semuanya mendesis dingin dan bergumam bahwa 30% sumber daya dunia begitu megah sehingga mereka bahkan dapat menciptakan subdunia. Xiao Yan juga pada saat ini tampaknya benar-benar mengabaikan komen-komen dari kerumunan yang berada di sekitar. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada kehendak alam iblis keabadian kuno bahwa Xiao Yan masih perlu mengirim mereka ke sensi. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan daun dunia. Kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini hanya bisa memilih untuk menyetujui Xiao Yan. Kehampaan pada akhirnya mulai runtuh dan kondisi di sekitar pada saat ini tampak seperti cermin yang pecah. Kehendak alam iblis keabadian kuno membuat celah untuk semua orang melakukan perjalanan ke dunia sensi. Sosoknya juga lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya dapat menuju ke sensi dari sini, tetapi tidak ada jaminan bahwa dirinya akan dapat memasuki sensi. Xiao Yan tentu mengerti hal ini karena penghalang dunia sensi masih lengkap. Makhluk di luar sensi secara alami pasti akan diblokir oleh kehendak sensi. Untuk memasuki dunia sensi maka seseorang harus mendapatkan pengakuan sensi. Xiao Yan pun mengangguk dan segera di bawah tatapan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan tiba-tiba bergerak dan langsung menuju ke arah bola cahaya. Xiao Yan lanjut mengulurkan tangannya dan tiba-tiba sepertinya ada kekuatan hisap yang kuat dari telapak tangan Xiao Yan. Bola cahaya ini diubah menjadi sumber daya dunia yang sepertinya diserap langsung oleh telapak tangan Xiao Yan. Melihat hal ini sosok-sosok di sekitar seketika hanya bisa melotot sambil ternganga.
Setelah beberapa saat barulah mereka pada saat ini tampak dipenuhi dengan kekaguman. Salah seorang di antara mereka berkata, ternyata memang benar Yang Mulia memiliki kemampuan luar biasa dan dapat menyerap sumber daya dunia seperti ini ke dalam tubuhnya. Kekuatan langkah kesembilannya juga tampaknya merupakan kekuatan yang palsu. Beruntung dirinya pada saat sebelumnya tidak dengan sengaja memprovokasi sosok ini. Begitu adegan ini muncul di mata semua orang, pada akhirnya tidak ada seorang pun di antara 50.000 dewa keabadian meragukan Xiao Yan. Mereka semua pada saat ini tampaknya benar-benar percaya dengan kemampuan Xiao Yan yang mampu menjinakkan berbagai jenis janda tobrut atau kura-kura tengkurap.